Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu semuanya, kembali lagi dengan Ibu Meli Triana dalam pembelajaran seni budaya kelas 9 di MTS Negeri 2 Indra Giri Hilir. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Kita perkecil materinya tentang pengembangan ornamentasi melodi dan irama. Oke. Kompetensi dasar, ada 2 kompetensi di sini. Yang pertama, 3.1, memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Kemudian ada 4.1, mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Tujuan pembelajaran ada 5 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan materi vokal yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Ada pertanyaan, apa itu ornamentasi? Menurut Yoki Mirantio adalah not-not yang ditambahkan pada melodi bisa berupa trill, morden, grupetto, appoggiatura, acciaccatura, dan cadenza. Dalam bernyanyi, pengembangan ornamentasi disebut juga improvisasi, yaitu suatu kebebasan dalam memainkan suatu notasi dengan tidak terikat atau tidak sama dengan notasi aslinya. Berarti, ornamentasi disebut juga dengan bagus, improvisasi. Selanjutnya, perlu Ibu informasikan, nanti dalam penilaian praktek, Ibu akan minta anak-anak Ibu untuk menampilkan sebuah lagu populer, menyanyikan sebuah lagu populer yang sudah diornamentasikan atau diimprovisasikan. Perlu enggak Bu ada persiapan? Ya, tentu perlu ya. Bagaimana persiapan dalam mengornamentasikan sebuah lagu, Bu? Yang pertama, menguasai teknik vokal, intonasi yang tepat. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Apabila anak-anak Ibu menyanyikan sebuah lagu dengan intonasi yang tidak tepat, maka improvisasinya juga tidak akan sesuai dengan harmonisasinya lagu. Jadi perhatikanlah ketika menyanyikan sebuah lagu. Nadanya dipas-paskan dulu, baru mulai. Kemudian berikutnya adalah pernapasan yang baik. Seringkali kita mengimprovisasi dengan nada yang langsung tinggi, kemudian tiba-tiba rendah. Jadi pernapasan tidak diatur dari awal, akibatnya kewalahan. Maka butuh pernapasan yang baik. Tenangkan diri dulu, baru mulai. Kemudian berikutnya adalah vibrasi. Vibrasi itu ialah melekuk-lekukkan suara, biasanya pada akhir-akhir kalimat. Kemudian yang terakhir adalah harmonisasi yang tepat. Ini yang paling penting. Karena apa? Harmonisasi itu ada di saat kalian bernyanyi, kemudian ada iringan, baik iringan dari alat musik gitar maupun dari musik karaoke yang ada di YouTube. Saat kalian improvisasi harus sesuai dengan iringan tersebut. Maka kalau kamu improvisasi keluar dari iringan tersebut, maka tujuan dari improvisasi yaitu untuk memperindah atau mempercantik lagu itu tidak lagi ada. Jadi perlu diingat, improvisasi tujuannya adalah untuk memperindah lagu. Persiapan berikutnya adalah kalian harus menguasai lagu tersebut. Kalian sudah menguasai teknik vokal yang bagus, sudah mengatur intonasinya, pernafasannya, vibrasinya, kemudian harmonisasinya, tapi tidak menguasai lagu, tentu improvisasinya juga tidak akan tepat. Maka dari itu kalian harus kuasai dulu lagunya, cari enjoy-nya. Nanti kalian tentu dalam menyanyikan sebuah lagunya juga nyaman,
juga enjoy pastinya. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui penempatan improvisasi yang baik. Dalam improvisasi, kalian harus memikirkan penempatan improvisasi sebuah lagu. Jangan dari awal hingga akhir diimprov semua. Jadi kita tidak tahu lagu aslinya lagi. Maka dari itu, buatlah improvisasi pada bagian-bagian yang pas. Atau kalian mengimprovisasinya part-partnya itu sama. Bagian 1 improv sama dengan bagian 2 improvnya, nadanya, iramanya. Maka akan timbul kebosanan dari yang mendengarkannya. Mengembangkan ornamentasi itu dengan 2 cara. Yang pertama, pengembangan ornamentasi irama. Yang kedua, pengembangan ornamentasi melodi. Misalnya, pengembangan ornamentasi irama. Misalnya, ibu akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Jaya yang dipopulerkan oleh Harvey Maleholo. Yang nada irama aslinya kayak gini. Hari-hari terus berlalu. Nah, seperti itu. Ketika kita mengornamentasikan irama, ibu akan buat seperti ini. Hari-hari terus berlalu. Ini merupakan salah satu contoh dari improvisasi irama. Kalau yang aslinya seperti ini. Hari-hari terus berlalu. Kalau di improvisasi melodi seperti ini. Hari-hari terus berlalu. Itu salah satu contoh dari improvisasi melodi. Kapan improvisasi dilakukan? Yang pertama ada ref, ada akhir lagu, dan pada bait yang diulang. Tetapi kalau kalian memimprovisasikan pada akhir kalimat, upayakan improvisasinya berbeda dari bagian awal, supaya tidak menimbulkan kebosanan. Contoh, hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintah jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Nah, itu ada sebuah ada 2 bagian. Yang pertama, tiada pernah berhenti, dia ke bawah, dan bukanlah suatu penghalang, dia naik. Nah, itu digunakan supaya kita tidak bosan mendengarkan improvisasinya. Refrain, akhir lagu, upayakan kalian mengolah sebuah lagu itu menjadi klimaks. Nah, itu kalian butuh improvisasi, kemudian intonasi yang tepat, pernapasan yang diatur, vibra, dan yang paling penting kuasai lagu. Jangan sampai nanti sudah menggunakan teknik yang bagus, liriknya tidak hafal, tentu akan merusak
improvisasi sebuah lagu. Oke, itulah penjelasan tentang mengornamentasikan sebuah lagu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan japri Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.